Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Semangat Negeri 1 Lumajang, yang saya hormati Bapak para Wasek, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf TU. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita bisa beraktivitas, bertatap muka di tempat SMA Negeri 1 Lumajang ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita khususnya selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di dalam. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, izinkan saya membacakan susunan acara kelompok belajar SMA Negeri 1 ini dengan tema perimbasan pelatihan pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi tentang pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Ada 3 narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Leni Latifah SPD, kemudian narasumber yang kedua Ibu Diah Purnawasari Yusuf SPD, dan narasumber ketiga yaitu Bapak Asep Kurnia SE. Kemudian acara yang ketiga yaitu lain-lain untuk tanya jawab, dan keempat yaitu penutup. Baik, acara yang pertama mari kita buka dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi tentang pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Kurnia sebagai narasumber yang ketiga dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung. Saya bilang sikut, Bapak Ibu pegang. Kalau saya bilang sakit, Bapak Ibu pegang. Lalu kalau saya bilang sehat, itu tangannya begini. Sekat. Kalau saya bilang sikat, ambil. Siap ya? Mulai. Sakit. Perut. Pelan ya. Teko ngalami sikut. Emang tidak sakit? Iya. Oh ini ada yang buru-buru. Sikut. Lah. Masuk uang. Loh. Cepet ngomong. Kayaknya ada matanya dia kemana? Aduh, sikat ini pegang.
Ini mah olah kotak, olah kotak. Sakit. Yang salah dapat niat mengambil. Oke. Wah, wah, wah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat menikmati. Baik, luar biasa. Itu sudah ada lagi. Oh, itu harus lagi konsisten. Oke, lanjut ya. Kita masih model SPG dulu. Masih. Sama di sana dulu. Baik. Aplikasi ya bang. Diaplikasikan bahwa jeruk itu. Tadi kita sudah mendengarkan paparan-paparan dari pemateri. Terima kasih. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Kemudian ada pengalaman yang ya. Pengalaman yang memang harus diingat, yaitu tadi dikatakan di GLL tadi prinsipnya BBM, terus pengalaman belajarnya 3M. Saya tambahkan tuh PM, pendekatan bukan kurikulum. 3 kali Bapak Ibu ya. PM pendekatan bukan kurikulum. PM pendekatan bukan kurikulum 3 kali. Ya. Itu nyambung ke sana nanti ke belakang bulan itu. Prinsip BBM, pengalaman 3M. Ya yuk 1, 2, 3. PM pendekatan bukan kurikulum. PM pendekatan bukan kurikulum. PM pendekatan bukan kurikulum. Nyambung prinsip BBM. Pengalaman 3M. Prinsip BBM. Pengalaman 3M. Prinsip BBM. Pengalaman 3M. Sekali lagi ya. Campur cinta ya. Campur cinta, cinta kecil. Gitu ya. Ya. Tak cinta kecil. Tak cinta besar. Tak cinta besar. Tak cinta kamu. Oke. Siapa ya? Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta kamu. Terima kasih. Ini sudah ngapres ya Pak Dewi ya. Kayaknya masih ngantuk gitu. Coba Pak Dewi sendiri. Biar melek Pak Dewi. Ini udah kebagian tidurnya Pak Dewi? Udah. Nah. Baik, giliran saya ini Pak Dewi nih, giliran asesmen dalam pembelajaran mendalam. Yang mana asesmen itu yang kita tahu ya menilai ya. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kehalangan, untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Ada 3 poin itu, yaitu untuk mengetahui kebutuhan belajar, terus untuk mengetahui capaian perkembangan atau mengetahui hasil belajar murid. Next Ibu Punten. Di prinsip asesmen ini ada 3, yaitu berkeadilan, edukatif, dan objektif.
Yang mana berkeadilan itu pendidik melakukan penilaian tanpa melihat latar belakang, yaitu identitas atau kebutuhan khusus peserta didik, itu harus adil, gitu ya. Hah? Wah, jangan seperti itu tidak adil. Jangan menang-mentang ini yang tetap gini, enggak seperti itu. Jadi memang harus betul-betul adil. Kemudian edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Yang mana ini edukatif ini ya sebagai evaluasi ya, mungkin bagi diri kita sendiri sebagai pengajar, terus kemudian bagi anak-anak kita, nilai saya kecil, kenapa ya? Mungkin kurang belajar, itu bisa jadi itu. Jadi ada timbul untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian orang tua juga bisa melihat hasil dari penilaian anaknya, terus kemudian membantu untuk mendorong meningkatkan belajarnya. Terus objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian, perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Jadi bisa dilihat hasil hasil belajarnya dari asesmen ini, yaitu secara objektif bisa. Lanjut Bu. Kemudian selanjutnya asesmen pada pembelajaran mendalam. Dalam penerapan pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif, itu ada dua ya, formatif dan sumatif. Itu diterapkan dengan penekanan pada asesmen autentik dan holistik. Autentik itu penilaian yang dipresentasikan realitas, merepresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus pada proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna, bertujuan mengukur kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, terus berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Di situ sudah jelas ya untuk autentik. Dan kemudian holistiknya, penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dapat terintegrasi berbagai dimensi pembelajaran, memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar siswa. Lanjut Bu. Asesmen pada pembelajaran mendalam itu ada dua ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Hanya saja di asesmen formatif ini dibagi dua lagi, ada asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Itu di awal pembelajarannya. Kemudian di proses pembelajarannya yang dilakukan selama proses pembelajarannya untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Kemudian asesmen sumatif itu ya yang dilakukan di akhir, seperti kenaikan kelas, seperti kalau kita yang pernah dilakukan itu UAS ya, kelulusan dari satuan pendidikan. Penjelasannya ada di bawah. Betul. Nah ini ya, asesmen formatif itu ada asesmen as learning, asesmen for learning, of learning. Itu yang formatif itu yang dua itu contohnya yang di awal itu OAS, SS yang di awal itu, yang di pertengahan for. Contoh jurnal reflektif mungkin. Terus self assessment, peer assessment bahasa jurnal esainya. Masih pokoknya gitu ya. Ya, banyak kok kawacan gitu. Checklist. Kemarin juga saya baca bahasa Inggris apa? Oh iya, itu self ya. Kata apa?
fasilitator sudah banget masuk. Nah, terus kemudian checklist kemajuan belajar dan lainnya. Di for learning itu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran itu, untuk perbaikannya itu peta konsep, umpan balik, formatif, classroom assessment, teknik quick, ya itu observasi dan lainnya itu di selama perbaikan ketika memang terjadi ketidakpasan gitu, belum benar lah, belum baik, terus perbaikannya di situ di for learning. Kemudian pemilihan sumatifnya itu tes lisan biasanya yang kita sering lakukan, tes tulis, laporan penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Itu biasanya dilakukan ya di akhir kan. Kalau yang itu, yang formatif itu bisa dilakukan selama proses pembelajaran. Lanjut dulu. Contoh teknik asesmen nih, ini penjelasan secara rincinya. Ada observasi. Apa aja observasi itu? Asesmen dilakukan dengan mengamati langsung perilaku atau aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Itu observasi. Kemudian proyek asesmen terhadap serangkaian aktivitas terencana yang menghasilkan produk tertentu, itu proyek. Kemudian tes lisan itu seperti apa? Menilai pemahaman murid secara langsung melalui komunikasi verbal, itu lisan. Penugasan, tugas individu atau kelompok sebagai bentuk latihan dan penguatan pembelajaran. Tes tertulis, menilai pemahaman konsep melalui soal tertulis, bisa berupa pilihan data, isian atau uraian. Itu tes tulis. Kinerja seperti apa? Menilai kemampuan murid melakukan suatu tugas atau aktivitas nyata, biasanya terkait keterampilan proses. Penilaian diri ini, murid menilai pekerjaan atau performa teman menggunakan rubrik yang disepakati. Itu penilaian diri. Penilaian antar teman, murid mengevaluasi sendiri hasil dan proses belajar mereka berdasarkan kriteria tertentu. Sementara portofolio, kumpulan dokumen atau karya murid yang menunjukkan perkembangan belajar dalam kurun waktu tertentu. Itu untuk penjelasan dari masing-masing teknik asesmen. Ya, sampai sini dulu bisa dipahami ya? Jelas, cuma maca saya. Lanjut. Baik, contoh teknik umpan balik. Nah, ini ada tingkatannya. Pendidik memberikan umpan balik secara lisan atau tertulis, dapat diberikan terkait dengan tugas maupun interaksi dengan peserta didik dalam pembelajaran. Tanggal umpan balik digunakan secara lengkap dan berurutan. Ada apresiasi itu bentuknya di paling atas, yaitu apresiasi bentuk pujian atas usaha yang dilakukan. Rek salah, arek menggunakan bahasa mau salah atau betul, itu kalau betul ya wajib diapresiasi. Itu harus kita apresiasi. Nanti ada tingkatannya lagi, saran. Berikan saran secara saran untuk mengembangkan kalau memang sudah baik. Nah, ada perhatian di situ. Berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai, kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Kemudian nilai tentu penting, berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Nilai misalkan 80, ada yang 90, ada yang 100, tetap berikan komentar. Itu penilaian yang baik. Kemudian klarifikasi, ajukan pertanyaan klarifikasi. Itu. Lanjut. PM dalam taksonomi pembelajaran ranah kognitif. Nah, ini ada taksonomi Bloom, yaitu di mana ada mencipta, mengevaluasi,
ada taksonomi Solo, berpikir abstrak yang mendalam. Terus pengalaman belajar PM-nya merefleksi, diskusinya memperluas dan menerapkan ide. Dari bawah. Dari mengingat. Dari mengingat ya, mengingat dia, karena kan prinsip PPM memahami, mengaplikasikan, merefleksi dari bawah. Pengalaman 3M. Memahami dulu, mengaplikasikan, merefleksi. Dari bawah mengingat unistruktural, yaitu terus memahami multistruktural. Pengalaman belajarnya memahami, yaitu diskusinya memiliki banyak ide, mengingat kembali. Terus kemudian dari taksonomi Bloomnya ada menganalisis, menerapkan. Taksonomi Solonya relasional. Terus pengalaman belajar PM-nya mengaplikasikan. Terus definisinya menghubungkan ide-ide. Kemudian yang paling tingkatan tertinggi mencipta, mengevaluasi. Terus taksonomi Solonya berpikir abstrak yang mendalam. Pengalaman belajarnya merefleksi. Terus kemudian nanti deskripsinya memperluas dan menerapkan ide-ide dari refleksi itu. Jadi refleksi itu apa yang akan kita lakukan di hasil pembelajarannya. Barangkali itu ada lagi. Thank you. Terima kasih Bapak. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari hasil pelatihan. Lebih dan kurangnya mohon maaf karena ini keterbatasan kemampuan saya pribadi semata-mata. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong tepuk tangan. Terima kasih untuk pemateri yang terakhir Bapak Asep yang telah menyampaikan tentang asesmen dalam pembelajaran. Pada prinsipnya itu ada 3 ya, berkeadilan, edukatif, dan objektif. Berkeadilan betul sekali kata Bapak Haji. Jangan membedakan yang cantik itu dapat nilainya sekian. Kita harus berkeadilan dan edukatif dan objektif. Asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu ada asesmen formatif dan sumatif dengan menekankan otentik dan holistik. Oke, acara yang selanjutnya yaitu acara yang ketiga, lain-lain dan tanya jawab. Mangga Bapak Ibu guru, ada hal yang kurang dipahami tentang pembelajaran mendalam atau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu guru. Kita batasi 3 pertanyaan. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Putri Lestari, guru fisika SMK Mencara. Sebenarnya pertanyaan itu sudah menggelitik dari semenjak Pak Dokter Eko ya hadir di sini. Cuma waktu itu tidak ada kesempatan bertanya. Tapi semoga para narasumber yang sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa bisa memberikan sedikit pencerahan kepada saya. Saya bertanya terkait prinsip ya tadi ya, yang BBM itu, prinsip pembelajaran mendalam. Tadi ada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Pengalaman saya, sebenarnya untuk yang bermakna dan menggembirakan ini lebih mudah untuk diusahakan. Jadi kita mungkin bisa belajar dari manapun, bagaimana tadi ya untuk bermakna kan kontekstual ya dari ini. Dan menggembirakan juga bisa selain asbeki tadi kalau metodenya bisa ada tim yang turnamen misalnya atau enggak. Kalau di fisika dengan praktik ya mereka juga sudah sering gitu ya. Cuman memang yang saya ingin tanyakan mungkin berbagi
berkesadaran. Karena saya rasa dari BBM itu menurut saya yang paling sulit itu bagian pertama sih. Mungkin ada tips atau mungkin apa ya, berbagi pengalaman. Karena sejauh ini saya sepertinya belum berhasil untuk yang berkesadaran. Walaupun berhasil, hanya beberapa saat saja gitu. Kayak misalnya 10 menit atau saat saya membahas materi atau ngobrol kemana gitu ya. Selain materi, mereka masih bisa memperhatikan, ada gitu, jiwanya ada, mindfulnya ada. Tapi saat misalnya saya kembali lagi ke materi yang menurut mereka sulit, ya udah, mereka cuma duduk saja gitu, hanya fisiknya saja, pikirannya terbang-terbang lagi. Mungkin ada saran atau berbagi pengalaman dari Bapak Ibu terkait bagaimana sih merancang atau apa ya, iya benar-benar untuk meningkatkan berkesadaran siswanya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Menteri. Pertanyaannya cukup menarik sekali tentang prinsip pembelajaran mendalam yang pertama, yang berkesadaran. Mangga. Sedikit saya sih simpel aja untuk menanggapi itu berkaitan berkesadaran terhadap siswa ya, bahwa siswa itu belajar. Kita sebagai pendidik harus betul-betul menganggap bahwa pendidik itu ada. Jangan sampai kita nongol nggak tahu murid itu kita itu nggak tahu nama-nama siswa dan sebagainya. Jadi kita harus betul sebut atau dengan cara absensi dan sebagainya, terus mengajak, kamu kesini, jangan sampai tiduran atau gimana lah. Pokoknya posisikan bahwa siswa itu betul-betul ada dalam pembelajaran itu. Mungkin itu saja dari saya. Biar mereka sadar bahwa mereka punya nama. Ya, oke. Terima kasih para narasumber sudah menjelaskan pertanyaan Ibu Putri. Bagaimana Ibu Putri? Cukup memuaskan atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Coba. Sudah dari tiga sudut pandang yang berbeda. Kalau itu aplikatifnya ya, yang dirasakan dia ya, yang baru sekarang kayak gitu. Ternyata belum makannya baru sekarang. Saya nih gitu kesadarannya gitu. Jadi tadi pengalamannya dan ini katanya lebih lagi ya. Bisa, tapi saya. Baik, sebelum ditutup, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan di dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, wabarakatuh. Ulang yuk.